Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita kembali lagi di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, pembelajaran ke-6 untuk kelas 3. Yuk kita belajar sama-sama. Teman-teman, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan. Jadi ternyata air hujan itu juga bermanfaat untuk kita ya. Dan diantaranya bisa digunakan seperti pada gambar ini. Misalkan mencuci motor, menyiram tanaman, terus buat apa yang lainnya juga. Nah, tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia minimal 15 kalimat mengenai cerita atau gambar yang ada di dalam video atau ada di buku tematik kalian masing-masing. Di sini sudah dibuatkan mengenai cerita tentang gambar yang ada tadi mengenai pemanfaatan air hujan. Pada saat terjadi hujan, banyak air hujan yang jatuh dari langit. Curah hujan yang tinggi kebanyakan terbuang mengalir begitu saja ke sungai. Bahkan tidak sedikit daerah yang mengalami banjir akibat hujan ini. Kita tahu ya teman-teman ya, di berita, di televisi, akhir-akhir ini banyak daerah-daerah yang terkena banjir. Nah, itu akibat dari hujan. Sebetulnya bukan akibat dari hujan, tapi kesalahan manusia itu sendiri yang membuang sampah sembarangan. Sebenarnya air hujan yang turun tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan rumah tangga. Air hujan yang turun dapat ditampung dalam wadah. Memanfaatkan air hujan ternyata dapat mengurangi pemanfaatan air tanah. Dengan demikian, memanfaatkan air hujan merupakan tindakan yang bijak. Air hujan yang sudah terkumpul dan dimanfaatkan dalam kegiatan rumah tangga. Misalkan, pada saat memasak, air hujan ini dapat digunakan untuk mencuci peralatan masak yang kotor. Peralatan seperti panci, wajan, alat memasak lainnya dapat dibersihkan dengan air hujan. Ternyata, air hujan dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan air hujan yang kita tampung tersebut, kita dapat memperoleh makanan sehat yang kita butuhkan. Air hujan juga dapat digunakan untuk mencuci sepeda motor dan sepeda ontel atau sepeda pancal ya bahasa Jawanya ya. Mencuci sepeda dan sepeda motor menggunakan air hujan lebih menghemat persediaan air bersih yang ada di rumah kita. Manfaat lain dari air hujan ini juga dapat digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah. Menyiram tanaman di sekitar rumah juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, hidup kita juga bertambah sehat. Tuliskan 5 hal yang dapat kamu pelajari berdasarkan cerita tersebut. Jawabannya, air hujan yang turun dari langit dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, air hujan dapat dimanfaatkan untuk membersihkan peralatan dapur yang kotor. Yang ketiga, peralatan dapur yang masih juga menjamin mendapatkan makanan yang bersih. 4. Air hujan dapat dimanfaatkan untuk mencuci kendaraan. Yang kelima, air hujan dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, teman-teman, coba kalian berlatih menulis mengenai perlu kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi, kerjasama untuk saling mengingatkan, kerjasama untuk mengerjakan. Kalian berhak mendapatkan saran untuk perbaikan sikap. Kalian berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan. Kalian juga berkewajiban memberikan saran yang baik untuk teman-teman kalian. Nah, di dalam buku tematik kalian ada gambar seorang ibu guru yang sedang berada di dalam kelas. Nah, coba teman-teman, proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Hak saya adalah, jadi hak teman-teman di dalam kelas itu seperti apa? Yaitu hak teman-teman adalah memperoleh ilmu yang dibutuhkan. Sedangkan kewajiban dari teman-teman adalah mendengarkan penjelasan guru dan menjaga ketertiban kelas. Jadi jika ada ustadz atau ustazah yang sedang menerangkan, kewajiban teman-teman adalah mendengarkan penjelasan dari ustadz atau ustazah dan menjaga ketertiban kelas.
Sedangkan yang pada gambar di sini ada beberapa siswa yang sedang kerja bakti membersihkan kelas ya. Jadi kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Hak teman-teman dalam kelas yaitu mendapatkan suasana belajar yang nyaman, serta kewajiban teman-teman adalah menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan piket. Pada gambar selanjutnya, di sini ada gambar sekolah atau lingkungan sekolah. Memiliki lingkungan sekolah yang asri itu adalah hak dari teman-teman. Haknya adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Namun kewajiban dari teman-teman yaitu adalah menjaga dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Pada gambar berikutnya yaitu memiliki tempat penyeberangan yang aman itu juga hak dari teman-teman, yaitu menyeberang jalan dengan rasa aman. Namun kewajiban teman-teman adalah mematuhi tata tertib yang ada di jalan raya. Jadi jika menyeberang kita gunakan jembatan penyeberangan atau menggunakan zebra cross untuk menyeberang. Sedangkan kita kalau misalnya berjalan, kita berjalan di jalur sebelah kiri dan di atas trotoar. Nah teman-teman, perhatikan gambar persegi satuan yang ada di buku teman-teman, di buku tematik ataupun yang ada di video ini. Nah, di sini ada beberapa persegi satuan yang memiliki perbedaan warna. Ada yang berwarna kuning, berwarna biru, hijau, ungu, dan merah. Ini merupakan denah lokasi dari sebuah sekolah. Nah, teman-teman, yang pertama adalah ruang kelas yang digambarkan dengan warna kuning. Luas ruang kelas adalah 15 persegi satuan. Jadi yang berwarna kuning itu adalah ruang kelas yang memiliki luas 15 persegi satuan. Sedangkan untuk nomor 2 yaitu lapangan olahraga yang digambarkan dengan warna hijau. Luas lapangan olahraga itu memiliki 16 persegi satuan. Dari mana kita bisa menghitung kotak-kotak atau persegi satuan yang ada yang berwarna hijau. Sedangkan yang nomor 3, ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru. Luas ruang kepala sekolah adalah 2 persegi satuan. Nah, jadi sama ya caranya, yaitu dengan menjumlahkan berapa persegi satuan yang untuk menutupi ruang kepala sekolah tersebut. Yang keempat adalah ruang perpustakaan yang digambarkan dengan warna ungu. Luas perpustakaan adalah, kalau kita hitung, luas perpustakaan itu ada 6 persegi satuan. Nomor 5, kamar kecil digambarkan dengan warna merah. Luas kamar kecil adalah 3 persegi satuan, karena ada 3 kotak yang berwarna merah. Nah, sedangkan sekarang coba teman-teman hitung luas bagian berikut ini. Nah, di dalam buku tematik tema 6 kalian ada sebuah gambar mengenai persegi satuan. Ada 2 buah gambar, gambar pertama dan gambar kedua. Yang gambar pertama kita lihat di situ ada 5 ya, 9, 10, ada 10 persegi satuan. Nah, luas bagian yang berwarna adalah 11 persegi satuan. Luas bagian yang berwarna adalah 20 persegi satuan. Jadi di sini yang pertama yaitu ada 11 persegi satuan untuk gambar nomor 1. Dari mana kita lihat di situ ada 10 yang berbentuk persegi dan juga ada yang berbentuk segitiga, ada 2. Kalau kita gabungkan menjadi 1 berarti ada 11 persegi satuan. Sedangkan untuk yang nomor 2 di situ ada sekitar 18 persegi. Nah, tapi ada yang 2 segitiga yang berbentuk segitiga kita gabungkan menjadi 1, dan ada juga yang berbentuk segitiga satu lagi kita gabungkan jadi 1 menjadi ada 2 persegi satuan. Tadi ada 18 ditambah 2 berarti ada 20 persegi satuan. Coba teman-teman gambarkan bagian dengan luas 24 persegi satuan. Di sini sudah ada gambarnya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal melihat gambarnya berbentuk 24 persegi satuan. Silakan teman-teman
menjawabnya di buku tema teman-teman sendiri. Yang kedua yaitu gambarkan bagian dengan luas 17 persegi satuan. Sama ya, nanti teman-teman tinggal membuat jawabannya di buku tema teman-teman masing-masing. Alhamdulillah kita sudah belajar tema 6 energi dan perubahannya. Subtema 4 pembelajaran ke-6 adalah pembelajaran terakhir di tema 6. Kita akan ketemu di tema 7 yaitu tentang alat transportasi. Oke, sampai ketemu dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum